tadi kami tidak punya jaringan, sekarang Kak Fasil. Tanjung Medan saya dari awal nggak ada jaringan ini Kak. Baik Kak ya, saya tampilkan dulu PPT-nya. Nanti kalau hilang suara saya Kak, kurang jelas atau apa, tolong Kak ya dikasih tahu Kak. Ini jaringannya minta ampun. Baik Kak, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kakak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik kakak, kita dalam satu hari ini ada 2 kali tatap maya. Sebenarnya tatap maya di tanggal 21 dan 22 dikarenakan terkendala oleh jaringan ya kakak. Jadi kita laksanakan di tanggal 22 atau hari ini 2 kali tatap maya. Baik kakak, saya berharap kakak semangat dalam mengikuti kegiatan ini walaupun tadi sudah kita lalui yaitu 3 JP dan ini ada 1 JP yaitu rencana tindak lanjut atau RTL ya kakak, durasinya 1 JP daring dalam jaringan sinkronus ya kak ya. Baik, salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik Kak, di sini tenangkan, saya minta 2 menit atau 1 menit waktu kakak, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke kakak, saya minta waktu dalam 1 menit. Saya ulangi lagi. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus, belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya kak. Hilangkan pikiran yang telah mengganggu pikiran kita, jaringan ya, hilangkan itu. Tenangkan hati kakak. Ya kalau kita permasalahkan jaringan nih sama siapa mau kita permasalahan kak ya. Saya ini kalau HP saya mau manjat-manjat ini kak, saya taruh. Baik kakak, kita lanjut ya. Kita mulai di jam 19.45. Jadi kita selesai nanti 15 menit. Jam 8.30. Ingatkan saya Kak ya, jam 8.30 kita selesai. Kita kegiatan 45 menit. Ya Kak. Kak, suara kakak gak dengar. Oh, iya Kak. Ya Kakak, memang nggak dengar suara saya Kak? Atau putus-putus gimana ini? Dengar Kak. Bohong Kak Nopi tuh. Sama saya hilang gambar orang nggak ada semua. Oh itu jaringan itu Kak. Ya karena ya tiba-tiba tertutup gambar orang semuanya Kak ya. Iya. Tenangkan hati kakak Kak. Tenangkan hati kakak. Oke, saya kembalikan slide-nya Kak ya. Nah ini Kak. Tenangkan hati. Oke, ya kita lanjut Kak ya. Ini sebelum pembelajaran kita doa bersama dulu ya, yang akan dipimpin oleh Kak siapa ini ya? Yang Kak Joni. Iya Kak Joni. Kak Kadis ya. Kak Kadis. Terima kasih Kak Fasil, terima kasih Pak Pengulu. Sebelum kita memulai pembelajaran malam ini, semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi berkah buat kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing.
Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Kak Basil, terima kasih Pak Pengulu. Sama. Aris. Oke, terima kasih ya Kak Joni, dan terima kasih ke Pak Pengulu kata apa ya Kak Joni. Baik, doa sudah kita lalui. Lanjut, ini saya membacakan lagi, tidak bosan-bosan saya bacakan ini kesepakatan kita bersama. Terima kasih kakak-kakak sudah menyalakan kamera dari awal kegiatan sampai akhir nanti. Ya, saya semangat sama kakak di kelas 011 ini, dari awal sampai akhir nanti tetap menyalakan kamera. Ya, semangatnya tinggi. Baik kakak, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak ya. Tujuan dari pembelajaran kita RTL ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut atau RTL ya kak ya. Agenda kita pada pembelajaran ini, yang pertama pendahuluan, yaitu kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, yaitu ada 5 menit ya kak ya. Yang kedua refleksi awal 10 menit. Yang ketiga penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa 20 menit waktunya. Yang keempat dialog, diskusi dan tanya jawab atau umpan balik ke kakak semuanya bersama-sama boleh. Tentang RTL ya ada 7 menit, dan 5 yang terakhir itu penutup ada 3 menit ya kak ya. Pendahuluan yang pertama, baik kakak, ini ada level. Di sini kakak level itu ada 1 sampai 10. Level kakak untuk persiapan belajar pada malam hari ini yang mana? Coba kakak ketik di kolom chat. Level kakak untuk belajar pada malam ini tentang RTL. Dari 1 sampai 10, angka berapa untuk persiapan belajar kakak? Silakan berproses di kolom chat. Kakak cuma ngetik aja. Oke, dari Kak Andrea 4 ya. Oh, sangat hampir zona merah itu Kak Andrea. Kak Nopi 4. Kak Eli, 7 ini. Jadi, iya, Kak Almudin 7, Kak Joni 5, Kak Dewi 6. Siap Kak. Sakit Kak. Oke, udah semua ini. Kak Ferry, kalau saya 5 Kak. Masih jaringan ini. Ini saya kembalikan ke slide tenangkan hati tadi Kak Ferry. Baik ya, ini yang udah jawab Kak Andrea. Kak Nopi 2, 3, 4, 6, 7. 7 ya. Yang belum siapa ini Kak? Jangan dibanting Kak. Nanti yang habis nanti uang kakak sendiri juga. Baik Kak, saya minta perwakilan lah ya. Dari 1 sampai 3 ini ada nggak yang memilih 1 sampai 3 itu? Nggak ada. Oke, yang 4, 5, 6, 7 perwakilannya lah. Di sini ada Kak Nopi. Kenapa Kak Nopi memilih 4? Karena pertama saya belum membaca RTL-nya. Yang kedua saya belum punya bahannya Kak yang mau lihat bahan. Oh, putus-putus suara saya Kak. Kakak-kakak lain jelas nggak suara saya? Tadi iya Kak, putus Kak. Sekarang enggak lagi Kak. Oh ya, siap Kak. Kak Ferry aman?
tunggu Kak Novi ya. Kak Ferry? Masih Kak ya. Oh, oke. Mungkin kendala jaringan Kak Ferry itu ya. Kak Novi, apa tadi? Persiapan? Belum Anda membaca untuk persiapan belajar malam ini atau kegiatan hari ini? Itu aja Kak. Masih Siap ya Kak. Ya itu ya. Oke, terima kasih Kak Novi. Ini ada dari Kak Dewi 6. Kenapa 6 Kak Dewi? Ya itu jaringan Kak Ferry. Kenapa 6? Kak Dewi. Aduh, tertutup lagi kameranya. Kak Joni. Langsung hilang jaringan Kak Dewi ya. Kak Joni, saya lihat di sini ada 5. Kenapa Kak Joni? Ya, hampir sama dengan Kanopi, Kak. Hampir Modul sama udah ya. dibuka, cuma belum bisa dipahami, belum memahami sepenuhnya modul itu, Kak. Oh ya, siap Kak. Masih agak ngambang, Kak. Jadi sedang-sedang saja pertengahan. Iya, siap Kak. Kakak, itulah Kak, pembelajaran yang siang tadi, itu Kak berkaitan dengan RTL kita, RTL kakak-kakak yang mau Kakak ambil nanti di sekolah Kakak masing-masing. Itulah panduan Kakak sebenarnya. Makanya saya tadi selama 3 jam itu, saya mengesak Kakak lah istilahnya itu ya, bahasa kasarnya itu menyuruh Kakak lah ya, menyuruh Kakak membuatkan itu. Bukan apa, itu untuk senjata Kakak nanti. Ya, kalau tidak ada apa yang mau Kakak buat nanti di sekolah Kakak. Ya, kita mengikuti prosedur yang minta LMS masing-masing. Belajar menit. Apa yang diminta? Kalau Kakak buka LMS, ya di mode titik 1 C2 itu kalau nggak salah ya. Itu ada ketentuannya. Sudah ada wordnya Kak. Pada slide bagian bawah itu ada semuanya situ. Jadi Kakak tinggal download aja. Jadi kalau udah dapat Kakak buat itu, udah selesai. Jadi Kak Joni udah selesai, aman. Jadi pembelajaran kita malam ini apa? Pembelajarannya kalau Kakak udah selesai, pembelajarannya Kakak cuma saya mengarahkan nanti membuat slide itu PPT. Boleh dengan apa Kakak, tapi lebih apanya PPT nanti nggak harus berparasi harus ya wow gitu, nggak harus Kakak. Yang penting ada batasannya, batasannya cuma 9 slide. Nanti kita sampai ke situ pembahasannya Kak. 9 slide ada batasannya. Jadi inti-intinya aja Kak tuliskan. Nanti saya sampaikan apa itu 9 itu. Sebenarnya 8, 9 itu dokumennya untuk PPT nanti. Saya bacakan apa-apa itu. Sebenarnya sudah ada di LMS Kakak. Kalau Kakak buka ya untuk persiapannya ada itu. Ada. Di LMS Kakak ada. Tapi dia aja kayak Kakak masih sudah menemukan level persiapan belajar Kakak pada ini ada yang level 5, 6, 7. Tidak ada yang level 8, 9, 10 ya. Mungkin Kakak saya paham Kakak mungkin di tengah dulu, tidak mau yang tinggi. Selesai pembelajaran ini mungkin Kakak levelnya 10. Mungkin Kakak sudah memahami. Ya Kak ya? Kita lanjut Kak. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu Kakak dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar atau KOMBEL, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar ya Kakak. Tujuannya. Yang kedua itu refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek ya Kakak.
menurut kakak, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah, bagaimana menurut kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah, Kak? Bagaimana, Kak? Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana melibatkan voice, suara ya, Kak ya? Choice, tindakan, ownership itu pada kenyataannya peserta didik dalam penerapan PJBL. Apakah pemahaman saya terhadap voice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Tujuannya pada perubahan diri dan kelas dalam keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ya, Kak. Di sini ada yang kakak bisa memberi pendapat, kakak. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran proyek ini lakukan kolaborasi bersama rekan kakak di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Bagaimana? Ada? Macet ya? Oh, ini macet-macet suara saya, Kak. Kakak-kakak semuanya. Baru lihat ini dari Kak Joni. Bentar, Kak ya. Aduh. Jelas suara saya, Kak? Udah, Kak? Udah. Oke. Baik, Kakak ada yang ini timbul. Oh, aduh. Baik, Kakak ada yang bisa menyampaikan apa ini dari pertanyaan ini? Satu orang aja. Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Kak Nopi bisa on cam, Kak Eli, biar saya screenshot ini bagian ini. Kak Nopi. Ya. Ya, silakan Kak Andrea. Izin Kak, di sini kan bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama, kan gitu ya Kak Fasil? Iya, siap. Nah, di sini kalau menurut saya Kak, kalau bisa suatu saat nanti kita buatlah undangan kepada atasan, ada kolaborasi dari sekolah lain yang berkunjung ke sekolah seperti saya, nanti ada suatu kegiatan yang dibuat gitu Kak. Nah, dengan cara seperti itu mungkin guru-guru yang lain bisa melihat dengan kegiatan yang kita lakukan dalam program PKG PJOK ini Kak gitu. Nah, nanti ada lagi ke sekolah yang A, setelah itu baru nanti ke sekolah yang B atau saling bergantian gitu Kak. Dengan adanya surat resmi ya mungkin apakah dari Fasda atau BGP-nya gitu Kak untuk berkunjung dengan berkolaborasinya di tempat sekolah yang dituju gitu Kak. Baik Kak, ini ada tambahan dari kakak-kakak yang lain. Terima kasih Kak Andrea sudah menuangkan pendapatnya Kak Andrea. Kakak-kakak yang lain, putus-putus suara saya Kak. Untuk sekarang tidak Kak. Iya. Ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Baik, ini intinya dari yang saya tanggapi dari Kak Andrea tadi, membuat suatu pertandingan di sekolah itu ya dengan resmi ya Kak ya. Nah iya Kak, betul Kak. Dengan resmi, entah dari
ya Pasda atau pihak BGP atau pihak yang tertentu, itu sudah kami pikirkan Kak Andrea, dan kami pada saat kakak pembelajaran saat ini, saya dulu sama kawan Pasda yang lain sudah mau kolaborasi lah Kak ya, bersama Pasda. Itu sekolah yang satu pemikiran sama Kak Andrea. Ada teman rekan sejawat kemarin mau mengadakan pertandingan kayak gitu, dengan tanda kutip ada surat resmi. Surat resminya yang otomatis Kak Andrea, kalau Kak Andrea tadi kan sebagai contoh dari Pasda. Kalau apanya, kita ini di bawah naungan Dinas Pendidikan, berarti kita nanti bersama-sama meminta dari Dinas Pendidikan apa dinas kita, instansi kita, ya dinas nanti apa ya kalau pendidikan ya nanti kita ke Dinas Pendidikan. Jadi itulah rencana kami Kak Andrea. Baru-baru ini ada sudah kami bahas di grup. Inilah yang saya jempol dari Kak Andrea, kok terbaca ke situ ya Kak Andrea. Apakah Kak Andrea sudah dapat bocoran dari kakak-kakak yang lain? Iya, Kak, kalau apanya izin Kak, kalau bocoran tidak ada. Namun di sini kan saya mengambil dari kalau kita sudah berkolaborasi dengan teman sejawat, berarti ilmu itu Kak yang tidak kita ketahui jadi kita ketahui gitu Kak. Nah dari betul. sini yang saya ambil Kak. Jadi kekurangan sekolah itu nanti bisa dilihat secara bersama-sama oleh ya ini tujuannya kemajuan sekolah ya tentu berpatokan kepada atasan Kak gitu. Iya siap. Nah itu maksud saya Kak. Jadi Kak nanti saya sampaikan juga mungkin ya dari Kak Andrea. Itu tujuan kami Kak Andrea. Memang kemarin dari pihak SMP nih Kak ya, di sekolah ke SMP, rencana kami itu SD tetap jenjangnya SD, maksudnya ya SD ke SD, dan SMP, SMA. Maksudnya Kak Andrea, kita kan di bawah kabupaten ini jelasnya SD ke SMP dulu, SMA nanti maksudnya adalah pengurusnya itu kan lebih ke provinsi ya Kak ya, agak susah. Jadinya ini kemarin kami membahas SMP, tuan rumahnya kemungkinan nanti SMP 2 di Bagan Sepapi ada, tapi belum, mohon maafnya belum ya Kak ya, masih maksudnya ancang-ancang lah Kak ya, yang Kakak pikirkan ini tadi. Saya lebih apanya Kak, mohon maafnya di sini kita bukan menyepelekan sekolah lah, merendahkan sekolah istilahnya. Saya maunya tuan rumah itu sekolah yang Kak Andrea bilangnya tadi, yang saya mau ngambilnya 3T gitu loh Kak. Jadi orang-orang dari kota itu Kak ke tempat 3T itu, daerah yang kurang ya, mohon maafnya sini bukan saya menghina atau mana. Jadi orang itu tahu apa kekurangannya. Kita kan bekerja sama Dinas Pendidikan, nanti kan bisa keuntungan oleh sekolah itu. Itu maksud saya. Jadi kalau kita, itu yang jadi rancu bagi kami nih pasda-pasda yang lain. Kenapa ke SMP 2? SMP 2 itu otomatis Kak Andrea, mungkin Kak Andrea kebagan tahu itu sebelah kiri SMP-nya ada tingkatan 2 itu ya. Itu SMP-nya sudah lengkap itu Kak Andrea. Jadi kita bukan apa Kak Andrea, jangan ke arah situ, ya kita ambil yang daerah-daerah ya bisa ke daerah Pujut. Bukan berarti saya yang mengampu Kecamatan Pujut dan Tanjung Medan, bukan saya pengen situ, enggak. Maksudnya ya untuk tahun ini kita arahkan Kecamatan Pujut. Tahun depan bisa ke Palika, tahun depannya lagi gitu Kak. Untuk pertandingan itu yang Kakak pikirkan itu, yang tadi itu yang maksudnya. Jadi doakanlah Kak sama-sama kita nanti kalau dapat informasi atau yang perjuangan kami dan kakak-kakak nanti saya informasikan Kak. Ya Kak Andrea. Bagus Kak. Sebenarnya ini udah
nggak ingat saya mau menyampaikan, tapi Kak Andrea mengingatkan. Terima kasih Kak Andrea untuk malam ini. Oke, baik Kak. Ini udah ya. Kita lanjut. Penyampaian yang ketiga, penyampaian RTL ya Kak ya. Tadi yang kedua, refleksi awal ya Kak ya. Kita sudah refleksi selama 10 menit ini tadi ya. Yang ketiga yaitu penyampaian RTL. Baik Kakak, ini saya mohon sama Kakak lihat layar laptop Kakak atau HP Kakak. Betul-betul Kak, ini RTL. Yang tugas Kakak untuk 10 hari ke depannya. Ini selesai ini kita tatap maya ini 3 kegiatan 3 tatap maya terakhir kita. Oke, habis ini nanti udah 17 kali pertemuan kita tatap maya. Berarti 2 ke depan lagi, tinggal 2 lagi ke depannya ya Kak ya. Jadi ini tugas Kakak RTL. RTL ini bukan mungkin, memang ini tugas terakhir Kakak tentang video. Ya, kalau bukti karya itu Kakak memilih, kalau saran dari saya, Kakak cuma memilih untuk apa aja? RPP atau modul ajar Kakak aja. Nanti saya ajarkan Kakak, bukan ajar, mohon maaf. Saya arahkan Kakak membuat ada namanya instrumennya yang perlu Kakak tambahkan di modul ajar Kakak. Itu aja. Ini jangan capek-capek Kak, ya. Nanti saya arahkan Kakak ke situ. Jangan ambil yang video lagi. Dia ada banyak pilihan itu untuk bukti karya. Ya Kak ya. Jadi untuk video, bisa dikatakan video terakhir untuk PKG inilah RTL ini Kak. Tidak ada batas waktunya Kak, harus 30 menit harus apa. Ya, Kakak cukup menyampaikan 9 slide yang ada PPT Kakak itu, yang di PPT Kakak, PowerPoint Kakak. Ya Kak ya. Baik, Kakak lihat di layar Kakak masing-masing. Yang ketiga, penyampaian RTL. Bagian A saya membacakan dulu Kak ya. Pengantar tugas, yaitu salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler atau intra ya Kak ya. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah kakak, melibatkan kombel kakak ya di sekolah kakak masing-masing. Pengantar tugasnya lagi, masih ya Kak ya, pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak adalah bersama rekan sejawat di sekolah. Merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi, ini poinnya Kak, meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya sebagai fasil berdasarkan unggah tugas kakak-kakak yang meliputi. Yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan ya Kak ya. Ini bukan yang sudah berjalan, bukan video atau bahan tayang kakak yang lama kakak, yang terbaru Kak. Yang kedua, ini perlu kakak screenshot atau kakak foto Kak ya. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ada notulen kakak ya, atau catatan diskusi kakak.
Ya, Kak. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Yang keempat, dokumen lain yang relevan. Dokumen lain yang di sini adalah SK Kakak, bisa nanti kita sampai ke sana, Kak ya. Ini Kak, boleh kalau kurang jelas Kak ya, saya selesai ya. Boleh Kakak foto atau saya screenshot, saya share ke grup. Kita kayak mana? Kakak yang foto lah ya. Saya udah screenshot, Kak. Iya, siap Kak. Terima kasih. Ya, kita lanjut Kak. Bagian B, rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini ada kata-kata bagus Kak ya dari Sukan Ratnakar. Ini kata-kata Kak. Kata-kata bagus. Saya ulangi, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Kak, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut RTL, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Ini yang saya kasih tahu sama Kakak. Maksimal 9 slide. Oke Kakak. Nanti Kakak kita berpengaruh itu ya, ada yang saya kirim sama Kakak itu PDF. Itu latar belakang kadang banyak. Itu latar belakang punya saya 2 slide itu Kak. Yang saya kirim sama Kakak. Jadi Kakak minimkan aja. Kakak yang ada kan yang saya kirim ke grup kecil kita Kak. RTL sebagai referensi Kakak. Ada kan? Ada, Kak. Nah, itu mana tahu Kak. Iya, mana tahu. Terima kasih Kak Joni, terima kasih Kak Andrea. Mana tahu Kakak sudah membuka itu panduan Kakak. Ya Kakak. Nanti untuk yang penting satu yaitu Kak ya, komponennya itu ada Kak ya. 8, 9 yang saya masuk tadi itu, yang 9 itu dokumentasi atau yang saya bikin di situ kalau nggak salah itu lapangan gobak sodornya. Jadi pas terakhir itu rekan sejawat kita atau di kompel itu udah melihat, oh ini gobak sodornya. Oh ini galah panjang rupanya. Kok gobak sodor namanya? Oh ini main hadang-hadangan. Kadang rekan sejawat kita nggak tahu dengan nama yang sesungguhnya, yang lebih nama bahasa-bahasa di kampung kita. Ya buatkan aja Kak, biar mengingat gitu Kak. Ya, itu yang slide yang ke-9-nya Kak. Baik Kak, saya bacakan. Komponen programnya yang pertama ini perlu Kakak foto kan. Apa itu yang di slide pertama? Judul program atau kegiatan. Ya, Kakak mau membangkitkan SEM. Buat aja di situ, Kak. Sport Education Model. Bawahnya nama Kakak. Itu aja, Kak. Komponen. Ya, Kakak buat slide. Buat judulnya. Di situ kan judul program atau kegiatannya. SEM. Sport Education Model. Buat di bawahnya apa? Kasbol. Ya. Dan di bawahnya lagi masih slide yang sama. Slide 1. Buat namanya nama Kakak. Contohnya Kak Andrea, contohnya Kak Joni, ya, atau Kak Nopi gitu ya. Judul programnya. Yang kedua latar belakang. Latar belakang ya itu latar belakang dari apa yang Kakak mau bangkitkan. Ya, olahraganya. Ya, kalau tentang permainan tradisional ya Kakak jelaskan asal-usul apa semua latar belakangnya itu. Tujuan dari program, slide yang ketiganya. Ya, mungkin Kakak ada paham nih Kak, ya. Ya, berdasarkan yang saya kirim. Yang keempat, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Apa yang diharapkan dari permainan itu. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nanti saya
tampilkan slide ya apa ya yang punya saya itu Kak ya, biar Kakak nggak apa. Kita lanjut Kak, tunggu Kak ya. Ya di sini latar belakang banyak Kak ya. Tujuan saya ulangi lagi. Ya Kak Joni, silakan Kak Joni. Ada yang masih? Silakan Kak Joni. Izin bertanya Kak. Iya, silakan Kak. Di sini kan kita mempelajari tentang RTL, rencana tindak lanjut. Iya, siap. Jadi dalam tugas ini memang kita laksanakan seperti SEM itu di sekolah menjelang akhir dari pembelajaran kita Kak. Oh, gini aja Kak. Saya udah tahu yang Kakak maksudnya goalnya dari Kakak ini. Mungkin Kak Joni berpikir sudah kita sampaikan, nanti kita lakukan bentuk kegiatannya Kak ya. Iya siap Kak. Soalnya di sini kan ada juga unggah dokumen, foto dan videonya gitu Kak. Berarti kan kita laksanakan gitu Kak ya. Ini Kak. Ya oke. Yang bagian Kakak baca itu bagian poin yang ketiga, keterangan itu. Iya. Oke, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto, dokumen lain yang relevan. Yang dimaksud di sini Kak Joni, Kakak menyampaikan poin komponen program yang dari 8 ini yang sudah Kakak buat di PPT. Itu aja yang dimaksud unggah tugas itu, yang videonya. Kakak selama menyampaikan di ruangan bersama rekan sejawat Kakak atau kawan-kawan guru Kakak video itu Kak dari awal kegiatan itu. Kakak menyampaikan materi berdasarkan PPT Kakak yang ada di Infokus. Nanti Kakak yang sebagai gitu. Yang saya pikir tadi istilahnya kegiatan yang kita rencanakan itu dilakukan gitu. Itu yang saya bayangkan tadi Kak. Iya, saya udah tahu ending itu Kak. Ya maksudnya gitu Kakak udah ngarah ke situ tadi kan. Makanya. Iya, betul. Iya. Ini Kakak cuma apa aja Kak? Membuat PPT berdasarkan komponen program yang 8 itu Kak. Jadi saya kasih tahu Kakak tadi satu judul ya, silakan Kak Rauf. Kak izin Kak mau tanya Kak, itu durasi video presentasinya berapa menit Kak? Minimal Kak? Tidak dibatasi Kak. Kalau bisa Kak lewat dari 10 menit lah Kak. Kalau tidak dibatasi jangan pula 5 menit Kakak mau baca habis pula. Ya Kak. Siap Kak. Iya Kak ya. Kalau bisa dilewatkanlah 10 menit ya. Entah Kakak nyeting lah di lapangan Kak ya. Berarti itu sesi presentasi kemudian ada tanya jawab gitu Kak? Iya ada Kak di terakhir nanti. Ya Kakak ditanya jawab, jangan pula Kakak setting juga rekan-rekan sejawat Kakak. Jangan pula siap. Ya Kak ya paham ya Kakak ya. Saya masa ngajar ikan berenang ini. Oke Kak. Iya. Oke Kak Joni, saya ulangi. Terima kasih Kak Rauf. Saya sambung lagi Kak Joni. Jadi Kakak presentasikan, inilah Kak, apa yang mau Kakak bangkitkan? SEM atau apa gitu kan? Kalau saran saya, bagusnya kita SEM. Dia kan ada 3 poin yang tadi itu kan, dari pembelajaran sebelumnya. Ada kebugaran, ada lagi satu itu apa itu ya lupa saya. Jadi contohnya kita ambil SEM, Kakak mau apa? Galah panjang, gobak soda atau galah panjang atau kasbol ya. Kakak jelaskan loh judulnya apa. Buat videonya di belakang Kakak aja. Maksudnya di belakang rekan Kakak. Pakai tripod aja Kak. Atau satu rekan Kakak yang sebagai videonya. Pakai tripod bagusnya Kak. Biar dia nggak goyang kameranya Kak. Landscape aja. Oke gitu Kak. Ya Kakak nyampaikan, Kakak nggak usah apa dulu, Kakak sampaikan dulu semuanya itu poin-poinnya itu, nggak usah Kakak kasih rekan sejawatnya nanya dulu, Kakak sampaikan ya Kakak pembukaannya dari awalnya kayak seperti biasanya Kakak mau belajar kelompok pada saat tatap muka, nanti Kakak sampai semuanya, baru Kakak buat sesi tanya jawab atau umpan balik dari rekan Kakak. Di situ Kakak setting aja ya maksudnya saya mengajarkan bukan yang enggak di ini Kak ya. Takutnya bukan apa biar bagus video Kakak semuanya. Jangan pula di situ ada nuansa-nuansa berantem pula rekan sejawat Kakak enggak terima ini ya kita ngatasi itu loh Kak. Ya Kak Joni ada yang kurang paham lagi Kak Joni? Siap Kak. Saya berpikir tadi kalau kegiatan yang kita rencanakan tuh langsung dilakukan. Nah itu yang saya pikirkan tadi Kak. Iya.
Oke Kak. Jadi misal SEM kita programkan juga terhadap siswa itu sampai ke sana pemikiran saya Kak. Ya. Kita Mungkin cuma Kak Joni, presentasi aja gitu kan. iya. Mungkin Kak Joni berpikir kegiatan kita di tatap muka kemarin itu yang divideokan Kak Joni ya kayak gitu. Jadi Ya seperti itu kita lakukan di sekolah. Pemikiran saya sampai ke sana Kak, bukan hanya sekedar presentasi ini aja pemikiran saya. iya, saya paham itu Kak. Saya pun untuk nyampaikan lupa tadi yang pertama ya Kak ya. Makasih Kak. Iya, nggak apa-apa Kak. Ya, ini bagus Kak. Ditanyakan Kak, kalau enggak bahaya pula Kakak buat pertandingan di sekolah Kakak videokan lain pula kan gitu. Bagus Kak. Terima kasih. Ya, saya lanjut Kak ya. Saya bacakan lagi. Yang kelima itu struktur program rekan sejawat dalam komunitas belajar ya Kak ya. Yang jelasnya kita ada strukturnya Kak ya. Yaitu kokurikuler seluruh siswa atau peserta didik ya, di mana Kakak sekolah atau SMP negeri ya gitu. Strukturnya lagi program ini dilaksanakan pada apa gitu. Ya Kakak jadwalkan. Kakak dimulai pada hari Rabu tanggal 28 atau tanggal 1 Januari 2024. Tahap 2 persiapan dimulai dari tanggal ya minggu depannya lagi. Tanggal 8 gitu. Ya berarti kegiatan Kakak per minggu satu kali dalam seminggu itu ya. Kegiatan penanggung jawabnya siapa? Kepala sekolah, koordinator proyeknya siapa? Ya kita sendiri, guru PJOK ya Kak ya. Anggota proyeknya siapa? Yaitu KBS, seluruh komunitas belajar sekolah kita. Itu contohnya Kak. Pernyataan tentang kapasitas ya Kak ya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Pernyataannya apa? Nanti bisa Kakak memanfaatkan. Di sini ada aset-asetnya, boleh Kakak kaitkan ya Kak ya. Sekolah apa pernyataan kapasitas. Kemungkinan tantangannya di sini ada apa nih Kak? Rencana evaluasi yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK, tujuan pembelajarannya. Ya Kak ya, kita ngambil 7 tahapan implementasi SEM aja Kak. Kita lanjut tantangannya. Tantangan jelas kita ada tantangan Kak. Ya. Dalam pembuatan ini. Kemungkinan tantangannya apa? Pengelolaan waktu. Kegiatan yang terlalu singkat ya Kak ya, dukungan rekan sejawat yang kurang maksimal. Umpan balik. Solusinya apa? Penyusunan jadwal yang lebih efektif, yang pengelolaan waktu tadi Kak. Itu aja Kak. Yang saya kirim ke grup aja itu Kak, panduan Kakak. Bentar aja itu Kak. Lama lagi video Kakak yang kemarin itu. Kakak, C, penjelasan saya baca lagi. Komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini ada penjelasannya Kak ya. Yang pertama, judul program kegiatan ya. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi, mendasari kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran. Kakak pilih dikembangkan pembelajaran proyek. Lihat kembali modul 2.3, 2.4 dan 2.5. Kalau SEM itu 2.5 salah Kak ya. Yang kedua, latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang suara, pilihan, dan kepemilikan. Ya Kakak, itu poin pentingnya Kak. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kaitkan dengan yang telah Kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Kakak kan sudah ngerjakan itu aset-aset kemarin. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya.
Tujuan program, penjelasan tentang komponennya, yaitu bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Ya, Kak. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program untuk setiap capaian. Berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik. Nah, ya Kak ya. Dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Ya, Kak. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Jangan lupa itu, Kak. Tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Ini banyak pula yang mau dibaca ini, Kak ya. Kakak lihat aja lah, Kak ya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar di layar, Kak ya. Yaitu program kegiatan kokurikuler. Saya bacakan tadi itu sudah ke intinya, Kak. Ya, Kak ya. Struktur tadi sudah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Ini ada penjelasan rupanya, Kak ya. Nah, tapi yang saya bacakan tadi udah ke intinya, Kak, yang mudah Kakak pahami. Ya, Kak ya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan bagaimana Kakak menggunakan sumber daya yang ada, ya Kak ya. Asset-based thinking, ya Kak ya. Rencana evaluasi, kemungkinan tantangan sudah saya arahkan ke sana tadi, Kak ya. Kemungkinan tantangan atau rencana evaluasinya. Kita ngambil yang rencana evaluasi, yaitu tadi saya kasih tahu sama Kakak, nggak usah ambil yang lain, Kakak ambil 7 tahapan implementasi SEM aja, ya Kak ya. Evaluasi dan refleksi penerapan SEM, itu aja Kak. Jangan banyak-banyak. 7 implementasi, biar Kakak ingat ya. Bagian 7 tahapan implementasi SEM. Tahu biar kalau lupa Kakak lihat di yang saya kirim itu aja. Kita lanjut Kak ya. Aspek yang B, aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL, yaitu tujuan program. Yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang C, ABC ya. C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. D, rencana evaluasi program, ya Kak ya. Itu ada TKKR, ya Kak ya. Tujuan, kelengkapan, keterlibatan, dan rencana, ya Kak ya. Ini lini masa RTL kakak-kakak, ya. Penyusunan rencana tindak lanjut, penilaian ya Kak, oleh Fasil dan umpan balik. Maka kita lanjut. Catatan tambahan, jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama, jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama, dalam RTL PJBL perlu memperhatikan. Ini mana tahu ya kita nggak ada ini Kak ya, peserta yang satu sekolah. Yang pertama, bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam kode dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Yang ketiga, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat kemungkinan dokumen bersama yang diunggah pada masing penugasan ya. Oke, intinya kalau ada peserta yang ikuti PKG ini, kakak nggak usah pikirkan ini apa pula ini ya. Ini apabila ada peserta atau kakak-kakak sama, contohnya Kak Joni, Kak Andrea satu sekolah yang sama.
Jadi yang boleh sama itu apa? Bagian dokumen pendukung aja. Untuk videonya itu buat sendiri-sendiri. Ya Kak, itu apabila ada peserta yang sama dalam satu sekolah. Ya Kak, nggak usah dipikirkan ini apa pula tambahan enggak ya Kak. Baik Kakak, poin keempat diskusi dan tanya jawab ya Kakak. Boleh Kak, yang kurang paham dengan RTL ini boleh bertanya dan ada masukan dan ada mungkin tantangan Kakak di sekolah, boleh Kakak bercerita di sini. Nanti mana tahu ada ya silakan Kak Andrea. Nah, terima kasih Kak. Ya, di sini tantangan saya pribadi Kak. Iya. Di sekolah ini mungkin ya bagi saya idealisme itu masih ada Kak. Jadi untuk merekrut rekan sejawat ini mungkin itu suatu tantangan bagi saya nantinya Kak. Nah, kalau bisa adalah untuk kami yang selaku peserta ini ada surat resmi lah untuk kedepannya besok Kak, untuk menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan lebih kurang 1 minggu yang di Ujung Tanjung itu, dan kami akan presentasikan karena di sini nanti seakan-akan ya mungkin apa itu PKG, nggak ada juga artinya dalam dunia PJOK itu gitu. Namun setelah saya mendalami akhirnya saya mengetahui, tapi bagi yang tidak mengalami Kak mungkin udahlah nanti adalah dulu itu, karena untuk mengumpulkan rekan sejawat ini mungkin agak susah Kak gitu, walaupun waktu dengan 10 menit gitu. Satu, yang kedua mungkin kami butuh juga nantinya surat untuk atasan supaya bisa dikoordinirkan bagi yang ingin presentasikan nanti Kak di rekan sejawatnya gitu Kak. Namun nanti saya akan berusaha juga untuk berkolaborasi sama guru-guru yang lain untuk minta waktunya 10 menit nanti dalam presentasi itu Kak. Tapi tantangan saya yang berat itu Kak gitu. Terima kasih Kak Andrea. Itu aja Kak Andrea. Iya Kak. Ini ya jelasnya mungkin Kak Andrea ya. Saya sudah mengarahkan ke sini ke Kakak ya. Soalnya saya dulu Mengalami Kak ya. mengalami tantangan yang sudah Kakak pikirkan sekarang ini. Oke Kak. Ya oke. Ini Kak, yang pertama tadi ada saya dengar itu mengirim surat resmi lah Kak ya. Biar maksudnya ya saya paham posisi Kakak, biar Kakak kegiatan Kakak itu dihargai. Ya gitu istilahnya Kak ya. Saya paham posisi Kak Andrea sekarang. Ya, kalau Kak Andrea sebagai peserta PKG, Kakak sudah memahami PKG itu apa. Kakak sudah tahu. Ya Kak, nggak mungkin Kakak sebagai peserta PKG berpikiran di dalam hati dan mengutarakan sama rekan sejawat, PKG ini nggak ada, cuma Zoom aja, nggak mungkin. Karena Kakak sudah peserta ya kan. Yang Kakak pikirkan itu apa? Rekan sejawat Kakak. Udahlah tuh. Ya, udahlah tuh. Kegiatan itu jangan lagi. Ya, ini yang dahulu kan. Mana tahu ada kegiatan di sekolah Kakak yang di hari yang mau Kakak ambil video itu, udahlah tinggalkan itu dulu. Nggak usah. Ya. Dan yang kedua, rekan sejawat itu sepele Kak. Itu. Kenapa? Waktu 10 menit itu saya paham. Ya, mungkin kalau dikatakan senior, mohon maaf saya bukan senior, Kakak mungkin Kakak semuanya udah senior. Saya yang paling junior ini Kak ya, bukan apa. Maksudnya yang kita alami sama rekan-rekan kita bukan menjelekkan maksudnya. 10 menit itu kalau di sekolah itu waktu yang cukup lama itu Kak. Di situ guru-guru ya yang cewek-ceweknya terutamanya di situ bisa untuk istirahatnya, untuk apa. Ya kita gunakan pula untuk kegiatan ini. Sedangkan kegiatan ini di pikiran dia kita kembali yang saya kasih tahu tadi, dia tidak memahami kegiatan ini yang enggak sepele. Ya, cara ngatasi itu kayak mana? Ya, kita kasih pemahaman, kita ambil dari yang Kakak mengikuti awal ini. Kegiatan saya ini kasih pemahaman sama rekan sejawatnya. Kegiatan saya ini sudah ditandatangani atau sudah disetujui oleh kepala sekolah. Itu aja Kakak. Itu pegangan Kakak. Apa buktinya? Kakak tunjukkan aja pegangan Kakak itu. Ada nggak pegangan Kakak itu surat
izin kepala sekolah. Itu aja Kak. Kalau untuk Kakak bilang tadi ada surat dari, ya untuk lebih meyakinkan, memang ya saya dulu pernah kepikiran gitu Kak, surat dari Pasda atau BGP itu mungkin Kak yang mau dikirim surat itu Kak, walaupun berbentuk file banyak itu Kak, yang ngikuti untuk gelombang 1 dan gelombang 2 itu ribuan Kak. Ya, kemungkinan tidak. Ya, mohon maafnya Kak Andrea. Jadi untuk pegangan Kakak Andrea sekarang, biar Kakak lancar di RTL-nya, itu aja Kak. Ya, nggak mungkin pula atau kepala sekolah Kak Andrea sudah tidak mendukung Kak Andrea? Dalam arti katanya mendukung tidak Kak, melarang pun tidak gitu Kak. Jadi terambang ya sekarang ini. Iya. Jadi gimana Kak ya? Ya seperti itulah. Jadi itulah Kak ya. Ya saya paham itu juga itu Kak. Jangankan Kakak sekarang, bukan apa Kak? Ini kita ya kan sharing Kak, bukan kita untuk menjelekkan sekolah kita. Saya aja Kak baru pindah di sini, kan udah sering-sering saya kasih tahu di forum ini Kak. Saya baru pindah di sini sekitar 2 bulan, hampir 3 bulan ya. Selama 3 bulan itu saya bahkan tidak masuk di sekolah itu 2 minggu Kak. 2 minggu. Jadi kayak mana ya? Yang dikasih tahu sama Kak Andrea tadi, diizinkan tidak, kayak mana ya? Disuruh tidak, dilarang pun tidak. Itulah bahasanya Kak Andrea ya. Jadi jadi membuat saya lebih yakin apa? Membuat saya lebih yakin saat saya tatap muka sama kakak kemarin kan ada 1 minggu itu Kak. 1 minggu itu pembukaannya kan sebenarnya dari Dinas Pendidikan kita Kak. Jadi kita penguatan kita sudah ada, pembela kita sudah ada dari Dinas Pendidikan. Udah, itu aja Kak. Yang kedua itu saya pergi itu dalam seminggu sama kakak, seminggu sama tatap muka kemarin. Seminggunya itu kan saya ke Pekanbaru itu langsung ke Pekanbaru itu untuk penyegaran namanya Kak ya. Itu saya segan pula itu sama kepala sekolah. Saya WA sepanjang mungkin tuh Kak di kepala sekolah, Japri kepala sekolah. Nggak ada balasannya. Malahan balasannya apa Kak Andrea? Saya kira pas saya masuk, ini kita curhat pula di sini ya. Nggak apa-apa, ini sharing ini untuk penguatan untuk Kak Andrea dan kakak-kakak semuanya, Kak Joni, kakak-kakak semuanya. Ini saya alami. Jadi saya pulang Kak ya. Saya sebagai bukan apa. Padahal saya di Pekanbaru itu membawa nama sekolah di Pekanbaru itu. Yang duduk satu meja sama Pasda itu ya mungkin kakak-kakak udah tahu itu Dinas Pendidikan Kabupaten sama kami itu Kak. Yang dinas itu diwakili Kak Sohaila. Mungkin kakak-kakak udah kenal itu ya. Kalau untuk kabupaten ya, untuk provinsi ada juga, dari provinsi datang Kak. Ya sampai itu ke Bu Nunung itu datang dari menteri itu dari pusat, turun itu dengan acara kita PKG ini. Dan di Cap Jempol Riau, kegiatan PKG di Riau ini baru pertama mengundang, yang diundangnya pertama Menteri Pendidikan, tetapi karena berhalangan itu hadir diwakili oleh Bu Nunu yang tentang PPG itu, Bu Nunu. Iya, itu membuat saya yakin dengan kegiatan ini Kak, membuat saya lebih semangat lagi. Jadi kepala sekolah itu saya pikirkan ya, sedangkan saya aja udah mewakili PKG ini dan membawa nama sekolah, sudah bangga saya ini. Itu aja Kak, itu membuat saya bangga dan didampingi oleh kiri kanan saya, bukan saya, kakak-kakak semuanya Dinas Pendidikan. Itu aja Kak, penguatan bagi kakak. Itu aja Kak. Jadi nggak usah kakak pikirkan nanti kakak pun gitu nyampe sama rekan saya, kalian ini jangan gitu Kak, kakak pun paham, kakak kan guru. Ya kakak gitu aja. Itu ini panjang lebar pula ini Kak ya. Itu aja Kak. Biar kakak semangat intinya. Ya Kak ya. Iya. Pada saat kita penutupan kemarin, ada kan kegiatannya cukup ini dari BGP. Saya dapatkan, bukan saya mengarang-arang omong apa ini.
dari Bu Nunu, kegiatan kita ini akan dilanjut, tapi kemungkinan kalau berubah nama. Program kita berkelanjutan nanti, Kak. Ya, jadi yang saya kasih tahu sama Kakak untuk pasca-pasca itu nanti ada, Kak, berkelanjutan, Kak. Tapi namanya mungkin entah berbeda, kata Bu Nunu. Itu aja, Kak. Semangat aja. Apalagi program kita kementerian ini ada diutamakan olahraga, itu poin yang ketiga atau keempat itu. Ada itu, Kak. Semangat aja, Kak. Ya. Itu aja. Baik, Kak. Ada lagi kendala dari kakak-kakak lain atau masukan yang kayak mana menghadapi ya tadi Kak Andrea ada kendalanya itu ya mungkin itu Kak dari saya Kak Andrea. Ya Kak Andrea. Kak Andrea legowo aja menghadapi rekan sejawat, jangan Kak Andrea ya istilahnya kita mengharap sama orang itu Kak. Ya itu aja lah Kak. Ya pertama ya kita gini ilmu padi aja Kak, gitu aja. Enggak usah terlalu apa. Ya, kalau kita lawan rekan kita kakak pun paham lah ya. Baik, kakak ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan untuk kegiatan RTL kakak-kakak? Saya tampilkan PPT-nya. Ya, silakan Kak Jani. Terima kasih Kak. Sini sedikit saya yang menanyakan untuk videonya juga di-upload ke YouTube dulu Kak. Videonya Kak ya. Ya, video presentasi itu. Presentasinya, videonya, ya kalau nggak apa ya kakak upload di YouTube videonya, ambil copy linknya dan apa Kak ya untuk PPT-nya kakak PDF kan? Siap Kak. Ya bentuknya yang satu seperti kakak mengunggah video pembelajaran sebelumnya URL itu untuk link ya Kak ya, ada untuk filenya tuh yaitu PDF. Yang paling atasnya kakak PPT ya Kak ya, PPT kakak masing-masing ya yang mau kakak bangkitkan itu. Yang keduanya tadi sudah kakak foto kan, atau kakak lupa atau apa ya sebagai referensi yang kak saya kirim itu Kak. Ya PPT ada surat bukan apa ya SK kakak, ada catatan ya kakak ya untuk notulen rapat kakak, ada absen kakak, absen kombel ya kak ya, ada ya apa lagi kak ya, absen kombel, ada bukti hadir pada saat itu ada juga kak ya. Nah, itu kakak PDF kan aja, kakak satu kan. Siap Kak, kasih Kak. Iya. Videonya saya ulangi lagi tidak ada batasannya Kak ya. Ya paling ya tidak ada batasannya, jangan pula 5 menit ya, saya ulangi lagi jangan Kak ya. Ya boleh 15 menit, boleh 13 ya. Nanti kalau buat setengah jam mengamuk pula nanti rekan sejawat dari Kak Andrea itu ya. Oke. Ada pertanyaan Kak? Paling lama Kak Fasil? Siap Kak, apa Kak? Ulangi lagi Kak. Berapa lama? Paling lama berapa? Berapa waktunya? Maksimalnya atau minimal Kak? Paling lama? Iya. Paling lama tidak ada batasannya Kak. Kalau minimalnya 10 menit ke atas lah Kak ya. 10 menit ya. Iya. Iya Kak ya. Kalau ada kendala silahkan japri atau di grup Kak ya. Saya siap. Di grup besar apa grup kecil Kak? Ya, boleh grup besar, boleh grup kecil. Soalnya itu kan kalau apa grup kecil aja Kak. Kita privasi aja dari Kak ya. Ya, kasih. Ya. Ada lagi Kak yang ingin ditanyakan dari RTL ini? Saya berharap tugas tadi Kak kakak upload Kak ya. Saya ulangi lagi tugas yang tadi kakak upload di modul di tugas 3.1C.2. Segera Kak ya. Ya takutnya ini kalau nggak salah tunggu Kak ya. Kalau nggak salah itu due date-nya hari ini ya kalau nggak salah Kak. Tunggu Kak. Bentar, Kak ya.
Biar jangan merah Kak, jangan LED Kakak gitu. Makanya saya Ya, malam ini tuh Kak duduknya. duduknya malam ini ya Kak ya? Ya, tanggal 22 Kak. Ah iya, yang sudah mengumpulkan 3.1.C2 itu Kak Andrea, Kak Joni, Kak Almuhyiddin, Kak Denny, Kak Nopi. Ini kakak-kakak yang belum. Silakan Kak, biar jangan let aja Kak tugas Kak. Yang 3.1D kerjakan juga nih Kak. Kak Joni belum ini Kak ya? 3.1D Kak. Belum Kak. Ya, biar maksudnya yang bisa dikerjakan Kak. Takutnya lag keterangannya Kak. Lag itu takutnya ya sebelumnya sudah saya jelaskan dan itu kalau nilainya saya tinggi takutnya ada pengurangan gitu. Takutnya gitu Kak. Ya Kak, ada pertanyaan lagi? Kita lanjut. Kita selesainya sampai ini ya, udah selesai ya. Udah lewat nih waktu kita. Baik Kakak, ada pertanyaan lagi saya ulangi atau saya lanjut? Tidak. Baik Kakak, pada akhir sesi kita hari ini Kakak dapat yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut ya Kakak. Penutup. Di sini ada Kak, ada pula ini Kak ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habis sudah, ya Kak ya. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Asik. Oke Kak, ini bisa untuk sumber Kakak atau referensi Kakak di Kakak foto Kak. Udah Kak, udah saya ambil dah Kak. Tahu Kakak minta izin nih Kak. Ya, nggak apa-apa Kak ya. Ya ini pada saat kakaknya di pembina boleh juga ini burung cendrawasih ini. Ya, pembina upacara boleh ini. Dilanjut dengan pengantar bukti karya Kak ya. Ini ada link ini Kak. Ini nggak ada Kak. Kakak aksesnya sebenarnya link ini di apa? Di LMS kakak masing-masing ya Kak ya. Baik Kakak, kalau saya ulangi lagi, kalau ada hambatan, kalau ada kurang paham lagi dengan pembelajaran kita ini, tolong Kak jangan diam, saling berkomunikasi kita di grup ya Kakak. Kalau slow respon saya atau kurang respon saya, mungkin saya lagi sibuk. Kalau saya nggak sibuk, tetap saya balas Kak ya. Karena saya kalau di pagi saya ya sama-sama kita sama semuanya Kak. Karena ada jadwal ngajar kita. Ya Kak ya. Baik Kak, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya berharap kakak-kakak dapat menerapkannya dan melakukan tugas RTL ini dengan baik. Jangan tidak semangat Kak. Lakukan sebisa kakak aja ya Kakak. Saya ulangi lagi, pembelajaran kita dewasa, tidak ada benar, tidak ada salahnya Kak ya. Ya, oke. Baik Kakak, sebelum menutupi kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya ditutup dengan doa Kakak. Baik Kak Joni, boleh pimpin doanya Kak Joni, Kak Andrea, Kak di tempat itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Kak Basil. Pembelajaran kita malam ini berakhir. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa kita laksanakan dan tugas-tugas bisa kita selesaikan secepat mungkin. Untuk mengakhiri pertemuan kita malam ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Kak Basil.
Terima kasih Kak Joni. Pesan saya sama kakak semua, tetap semangat ya kakak ya. Jangan terlalu, kalau jaringan hilang ya nanti saya konfirmasi sama kakak. Ya kalau sistem gangguan ya saya bantu kakak. Yaitu jaga kesehatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live Kak atau keluar Kak ya.